Shalom, shalom, puji Tuhan. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Sebelumnya saya akan memuji Tuhan agar lewat puji-pujian ini kita menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami, di mana pada saat ini kami sangat rindu mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan di hari-hari ini. Karena kami menyadari hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat. Begitu banyak kesukaran yang terjadi, yang dialami oleh umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu. Kami hanya berdiri, hanya memohon kepada Tuhan. Firman-Mu lah yang meneguhkan kami. Firman-Mu lah yang membuat kami teguh berdiri di tengah-tengah badai persoalan hidup. Bicaralah Engkau bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Urapan yang daripada-Mu tinggal diam dalam hidup kami hamba-Mu. Pakai kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Karena firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Berkati umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang siap dibentuk, dibina dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri bertakhta di atas
firman Tuhan pada saat ini. Kami akan mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada sampai hari ini di akhir zaman ini karena Tuhan begitu banyak persoalan masalah yang sedang terjadi melanda kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini. Mari kita akan belajar bersama di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, kita boleh mendengar dan membaca firman Tuhan pada saat ini. Betapa firman ini sangat mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada dalam menghadapi kehidupan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini adalah salah satu kata perintah. Ya, mengapa dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu? Berarti jika ada kekhawatiran berarti ada masalah, tantangan yang sedang terjadi, sedang dialami oleh setiap kita umat Tuhan dimanapun berada. Ya, kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, bahkan dalam kita menjalani kehidupan ini. Tentunya semua umat Tuhan tidak terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah rasa manusiawi ya, yang dimiliki oleh setiap orang. Siapapun dia, hamba Tuhan kah dia, umat Tuhan kah dia, ada yang namanya kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, di dalam menghadapi keadaan kekhawatiran ini melanda setiap hidup saya dan saudara, kita diingatkan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, karena kekhawatiran ini sangat membahayakan kehidupan kerohanian kita, bahkan juga tidak baik untuk tubuh jasmani kita. Ya, karena kekhawatiran ini kalau kita biarkan terus-menerus ada dalam kehidupan saya dan saudara, akan merusak imun tubuh itu buat kesehatan, sehingga akhirnya kita seringkali mengalami sakit penyakit ya, bisa jadi penyakit mah, tekanan darah tinggi ya, akibat dari kekhawatiran yang sedang terjadi, sehingga membuat kehidupan kita tidak mengalami yang namanya sehat, membuat tubuh kita menjadi lemah ya, fisik jadi menurun, selera makan tidak baik oleh karena kekhawatiran ini. Nah, mengapa kekhawatiran ini sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan saudara, bahkan bagi kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian kita juga bisa akan tidak bertumbuh baik karena ada kekhawatiran di dalamnya. Iman kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Iman kita tidak akan mengalami kedewasaan. Iman kita tidak akan mengalami kesempurnaan jika kekhawatiran itu ada dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita melihat bersama luar biasa firman ini mengingatkan kita semua. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita lewat firman ini agar kita, setiap kita umat Tuhan yang mengalami kekhawatiran yang dihadapi setiap pribadi umat Tuhan ya, mungkin atas persoalan, masalah, tantangan hidup yang sedang terjadi, yang berbeda-beda kita alami ya, yang tidak sama prosesnya kita alami. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Kita serahkan apa yang menjadi kekhawatiran dalam pribadi kita. Kita serahkan, kita sampaikan, kita berikan itu kepada Tuhan. Artinya kita ambil dari hidup kita dan kita taruh itu di atas korbannya Tuhan. Diserahkan di saat kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya kita serahkan di atas korbannya Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih. Jadi kita tidak sendiri mengalami hal yang namanya kekhawatiran itu. Kita tidak mengalaminya sendiri dan kita tidak mau itu terus-menerus menguasai hati pikiran kita. Karena akan berpengaruh buruk bagi saya dan saudara. Jadi serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Hamba-hamba Tuhan pasti juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi sikap kita dalam menghadapi keadaan ini bagaimana? Nah, ini yang kita harus pelajari. Nah, sikap kita untuk menghadapi kekhawatiran itu kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Dia. Agar Tuhan ambil alih dan campur tangan dalam setiap keadaan-keadaan yang kita alami dan kita hadapi, bahkan yang kita rasakan. Sehingga kita tidak sendiri. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi. Kalau kita menghadapi setiap persoalan masalah kita dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar kita belajar berserah, berharap kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Nah, Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Memelihara itu Dia akan menjaga, melindungi, dan membela kita, menolong, menopang kita, memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Ya, sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Kita mungkin sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, persoalan yang lain dan sebagainya. Banyak berbagai macam persoalan yang melanda umat Tuhan di muka bumi ini. Inilah kesukaran yang sedang terjadi melanda seluruh umat Tuhan, ya, dengan berbagai-bagai persoalan masalah yang sedang dihadapi. Itu adalah satu keadaan yang tidak baik yang kita alami, sehingga timbullah rasa khawatir, jadi takut, ya, jadi bimbang, jadi ragu akan kehidupan ini, ya, membuat iman kita menjadi lemah kalau kita biarkan kekhawatiran itu melanda kehidupan saya dan saudara. Ya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang itu goyah. Dalam arti Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah. Goyah itu goyang, goncang, mengalami kegoncangan iman, mengalami kegoncangan ya, karena persoalan masalah yang sedang terjadi, iman kita tergoncang, ya, sehingga timbullah satu keraguan-raguan dan kekhawatiran tadi. Tapi firman Tuhan katakan, mengingatkan kita, Tuhan tidak biarkan selama-lamanya itu ada di dalam kehidupan kita, itu kekhawatiran tadi, kegoncangan yang sedang terjadi melanda kehidupan orang benar. Itu tidak selamanya ada dalam kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai persoalan masalah yang seakan-akan menggoncang hidup kita, iman kita, ya, kepada Tuhan. Sehingga membuat kehidupan kita tidak mampu berjalan, melangkah, menjalani kehidupan ini. Oleh karena beratnya tekanan, oleh karena beratnya persoalan, oleh karena beratnya, ya, masalah yang dihadapi, sehingga membuat iman kita goncang, goyah. Ya, mari firman Tuhan katakan tidak selama-lamanya. Bukan berarti kita sudah di dalam Tuhan tidak mengalami yang namanya masalah. Ya, bukan berarti kita orang yang sudah percaya dan mengikut Kristus itu tidak mengalami yang namanya persoalan masalah. Justru di saat kita sudah masuk di dalam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya persoalan, tantangan, masalah. Tetapi kita bukan sendiri dalam menghadapi itu. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Tuhan tidak akan biarkan kita berlama-lama di dalam keadaan itu. Dia akan bersama-sama dengan saya dan saudara. Tapi intinya kita harus berserah. Kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Kita tidak sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Dia tidak biarkan kita, karena Dia tidak pernah biarkan kita, ya, dalam situasi goyah selama-lamanya. Karena ini firman Tuhan sudah katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Dia memberikan kita kekuatan semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun proses tantanganmu, mari berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, sebab Tuhan itu baik, dialah tempat pengungsian. Mari kita lihat bersama. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu baik. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh belas kasihan, tidak pernah biarkan saya dan saudara. Mengapa kita harus khawatir, bimbang, dan ragu untuk menjalani hidup ini? Meskipun sepertinya berat tekanan masalah yang kita hadapi, kita ingat Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat pengungsian. Pengungsian dalam arti kita lari kemana kita berlindung. Kalau orang menghadapi masalah, menghadapi gempa bumi dan sebagainya, pasti mencari tempat di mana dia bisa berlindung, mengungsi, di mana dia bisa tempat dia aman tinggal ya. Karena dalam keadaan yang tidak baik tadi, inilah yang dikatakan firman Tuhan, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, kesusahan apapun itu bentuknya, mari mengungsi kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, bukan mengungsi kepada tempat hal-hal lain, kepada hal-hal dunia, tapi kita mengungsi kepada Tuhan di waktu kesesakan, waktu kesusahan, maka kita akan mengalami yang namanya perlindungan, pertolongan Tuhan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan tahu ya, setiap pribadi umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada mengalami masalah. Dia tahu kita ini orang berserah kepada Tuhan atau tidak, ya. Orang ini mengandalkan Tuhan atau tidak, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu, walaupun manusia mungkin tidak bisa menilai saudara-saudara, tetapi Tuhan menilai, melihat dari tempat yang maha tinggi. Dia mengenal kita, setiap orang umatnya yang mengandalkan Dia, yang berlindung kepada Dia, ya. Tuhan tidak akan tinggalkan kita kalau kita mengungsi kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Dia mengenal saya dan saudara. Puji nama Tuhan, mari di hari-hari ini, apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, masalahmu, mari berlindung kepada Tuhan, mengungsi kepada Tuhan, karena Dia mengenal setiap kita. Dia tahu beban kita, Dia tahu apa yang sedang kita alami, Dia turut merasakannya. Tapi yang Tuhan mau kita berserah kepada Dia, sehingga segala kekhawatiran yang kita alami itu, Tuhan ambil alih dan campur tangan. Bahkan Dia menolong kita, membela dan memberkati kita, dan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan akan dialami setiap orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Maka kita berhak mendapat perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan pembelaan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari jemaat umat Tuhan dimanapun berada, kesukaran sedang terjadi melanda seluruh umat Tuhan dengan berbagai macam persoalan masalah yang terjadi. Mari kita mengungsi kepada Tuhan, karena Dia perlindungan yang kekal, dan Dia adalah Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, adalah firman Tuhan yang dapat saya bagikan, biar menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang sangat memberkati kami umat-umat-Mu. Biarlah firman ini Tuhan meneguhkan iman kami kembali menghadapi setiap badai persoalan hidup yang begitu banyak dialami oleh umat-umat-Mu. Mari dengan kebenaran firman kami diteguhkan, dikuatkan kembali, agar kami terus berserah, berharap, dan mengungsi hanya kepada Tuhan saja. Dan kami boleh melihat pembelaan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa menjadi milik bagian kami.
kami. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan firman ini. Diberkatilah mereka dalam setiap persoalan apapun bentuk masalah yang mereka hadapi, mereka alami Tuhan pada saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu atas hidup mereka, memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru melanda kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersukacita di dalam keadaan apapun. Segala kekhawatiran mereka serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan, nyatalah kuasa firman-Mu bagi kami umat-umat-Mu, agar kami Tuhan menjadi umat-umat yang menang dari setiap persoalan masalah yang sedang terjadi, yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pertolongan pembelaan-Mu bagi kami seluruh umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, agar semakin kuat, semakin teguh, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.